Khatib radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita membahas tentang adab-adab muzaki, adabul muzaki, adab-adab orang yang mau melaksanakan zakat. Sebutkan kata ulama, likulli syai'in adab, pada segala sesuatu ada adabnya. Pada segala sesuatu ada adabnya. Sholat ayat adabnya, zakat ayat adabnya, apalagi macam-macam, semua segala hal pasti diajarkan di situ adab. Nggak ada satu perkara melainkan di situ ada adabnya. Berumah tangga ada adabnya, bertetangga ada adabnya, sama orang tua ada adabnya, sama anak ada adabnya, sama segala macam, semua sadayana ya adab-adaban. Nah ya ayeuna alhamdulillah dan bade ngajelaskeun naon we anu perkaitanna dina adab-adab zakat. Maqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min adabil muzaki allati tata'akkadu alaihi. Lalu di antara adab-adab seorang yang akan membayar zakat yang ditekankan adab ini pada dia. Apa? An yakuna thayyibun nafsi. Hendaknya dia keberadaan dia, hatinya, jiwanya baik. Bi ikhrajil zakat, saat dia mengeluarkan zakat tersebut. Jadi mengeluarkan zakat, keayaan, jiwana itu dalam keadaan yang baik. Apa maksudnya jiwa yang baik, hati baik? Farihan masrur. Itu dia punya hati senang, bungah, ngaluarkeun zakat tadi dalam keadaan senang. Layaknya kita kalau sembuh dari penyakit ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu sembuh dari penyakit senang atau sedih? Aduh, hanya kalau orang teh sehat euy. Itu liar gitu banyak. Nah itu sebenarnya kan karena zakat itu penyakit, kalau nggak dikeluarkan kita bisa jadi penyakit buat harta kita. Kalau kita nggak keluarin zakat, justru bakal merugikan, menghilangkan keberkahan harta kita. Begitu. Jadi ibarat dibuang virus-virusnya, dibuang penyakit-penyakitnya. Jadi mestinya adabnya ketika orang membayar zakat itu senang, ulah gelisah, ulah ijid, ulah berat hati gitu ya. Jangan berat hati ketika mau bayar zakat, harus senang. Mustabsyiran mumtannan lil mustahiqi bi qabuli zakatihi minhu. Lalu dia harus gembira dan dia berterima kasih pada si mustahik zakat tadi, sebab dia mau menerima zakat dari dirinya. Justru berterima kasih sama penerimanya, bukan penerimanya berterima kasih sama dia. Paham ya? Kenapa antar Rasulullah SAW bakal datang satu zaman di akhir zaman entar di mana orang-orang tersebut mana hadis ya, bahwa entar di akhir zaman bakal datang satu zaman di mana orang itu untuk udah makmur semua, sehingga jarang orang yang mau menerima sedekah ataupun zakat. Ya, kira-kira dekat nggak zamannya itu? Ya, makin ini ya, makin mampu orang sekarang. Ya memang masih ada yang nggak mampu sekarang, tapi kan perjalanannya kelihatan nggak ibu-ibu? Arahnya ke arah sana kelihatan nggak? Kelihatan ya. Dulu rumah-rumah juga mungkin banyak masih dari bilik ya. Terus rumahnya di mana ya, mau punya kendaraan pada susah. Sekarang masya Allah kendaraan rata-rata orang punya kendaraan. Ya, mau pemimpinnya gimana pun masya Allah. Ya. Karena yang ngasih rezeki Allah, bukan yang ngatur ekonomi itu. Pemerintah, hakikatnya yang mengatur ekonomi adalah Allah Subhanahu. Kalau diatur sama manusia mah nggak bakal bisa begitu ya. Kita yakin bahwa pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu. Sanes jalmi, sanes makhluk ya. Allah Subhanahu. Kalau kita
berkeyakinan bahwa pemberi rezeki adalah makhluk, ya itu jadi gelisah terus, susah terus pikiran ya. Udah lepasin ya. Yakinkan bahwa pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu an muktosna aina maha, masya Allah, alhamdulillah. Maksudnya jangan sampai kita gara-gara mikirin banyak urusan kita sama makhluk penyebab itu ya, hingga lupa penyebab hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini kita lupa bahwa kita punya Tuhan pengatur segala sesuatu ya. Jadi kita makin jauh ya dari keimanan keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah problem bahaya ya. Jauh, makin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngiranya nggak ada Allah di situ. Ngiranya di situ nggak ada kuasa Allah yang berjalan. Ya, padahal ada kuasa Allah yang berjalan. Siapapun itu. Ya. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Nggak ada yang memberi, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang yang macam-macam ya. Semuanya penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala, pengatur segala sesuatu, mudabbir ulul umur, pengatur segala urusan dunia dan akhirat, bumi dan langit, semuanya yang tampak dan yang tidak tampak. Mudabbirnya, pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW itu ya, bakal datang satu zaman di mana ya, untuk mencari orang yang mau menerima zakat itu susah. Ya, sekarang dikit-dikit itu kewajiban tuh makin susah. Aina haji hesenya, haji umroh. Nah, mungkin mah zakat bakal sumping ya, datang. Kalau sekarang masih masya Allah masih ada beberapa di tempatnya. Walaupun persentasenya dibandingkan dulu udah berkurang ya, masih ada orang nggak mampu, masih ada mustahik zakat jelas gitu. Maksudnya sekarang kemakmuran makin meningkat itu ya, sehingga ketika orang sudah makmur, udah mampu semua nerima zakat yang nggak seberapa, mereka jadi gengsi nggak mau. Mungkin bakal sumping datang gitu. Waktu udah dekat hari kiamat, makin kaya orang, rumah makin mewah, berlomba-lomba untuk bangun rumah tinggi-tinggi rumah, berlomba-lomba untuk dunia, lupain untuk bekalnya menuju kehidupan yang hakiki di akhirat. Takut. Jadi kata Habib Haddad, balik lagi, seorang yang mengeluarkan zakat layaknya dia gembira bunga someah, udah someah ibu ya, gitu. Dia juga berterima kasih pada orang yang mau nerima zakatnya tersebut. Jangan minta dia diterima kasihin, jangan minta disyukurin. Ghayra manin alaihi biha, bukan mengungkit-ungkit minta terima kasih dari orang yang kita kasih tadi. Nah, mungkin ini adab yang hilang ya, jarang diamalkan sama banyak orang. Ada yang ngamalin tapi gak banyak. Karena ini penting ya. Biar pahala zakatnya utuh, bulat 100%, kita harus jaga adab-adabnya. Di antara adabnya, jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian zakat tersebut, karena memang bukan hak kita kok ya. Sama sekali bukan hak orang tersebut ya. Itu hanya kewajiban dititipin sama dia. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya, bila mana di satu negeri muslim ya, ada orang miskin dari muslim ya, maka ketahuilah sesungguhnya daerah tersebut orang kaya-kayanya pada maling. Maksudnya apa tuh? Kalau ada miskin di perkampungan di daerah muslim, berarti orang kayanya maling. Maknanya luas ibu-ibu ya. Bisa apa? Mungkin korupsi, mungkin nggak zakat, mungkin nggak saling membantu. Mestinya ada orang kaya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Hartos ya ibu. Seorang ulama tafsir, seorang ulama tafsir besar ya. Ulama besar dari ilmu tafsir. Dia bilang apa? Kalau di satu negeri kaum muslimin ada orang miskin, mestinya nggak ada orang miskin, maka ketahuilah bahwa orang kaya di daerah tersebut adalah maling. Arti malingnya apa? Macam-macam. Zakat nggak mau zakat disebut maling juga, kan bukan hak dia.
entah macam-macam hal gitu, mungkin nipu, mungkin apa, segala macam hak-hak yang tidak ditunaikan kepada orang-orang yang nggak mampu tadi. Nah, begitu. Jadi jangan mungkin ya. Karena itu memang haknya orang miskin, bukan hak dia sama sekali bukan. Makanya Allah paksa itu kewajiban, Allah titipin sama orang-orang kaya hak dari orang-orang yang tidak mampu. Fa innal manna bis shadaqati muhbitun li sawabiha. Karena sesungguhnya ngungkit-ngungkit sedekah itu bisa menggugurkan pahala zakat. Ngungkit-ngungkit zakat itu, ngungkit-ngungkit zakat ataupun sedekah. Orang pernah sedekah pan ka ente, orang pan kosok zakat ka ente, kumaha ente kasukur ka urang teh. Pas itu ya, kumaha tuh mah ini apa macamnya diungkit-ungkit itu ya. Kata Habib Haddad justru itu bisa menggugurkan pahalanya, nauzubillah. Kita mau beramal, ya buat apa kalau bukan buat Allah? Buat apa kalau kita amal kalau bukan buat Allah? Buat Allah, jelas. Kita beramal semata-mata harus untuk karena Allah itu amal sanes ke Allah nya. Sanes ke manusia. Sanes hoyong dipuji-puji. Jadi harus diingat-ingat terus ya. Kalau kita sama sekali nggak ngarepin la nuridu minkum jazaa'a wala syukur, itu muslim sebenarnya. Tidak ngarepin dari kalian, dari orang yang dia baikin tadi jazaan, balasan, wala syukur, tidak juga ngarepin terima kasih. Itu yang semestinya. Ini ada penting yang boleh jadi banyak orang sudah abaikan, lupakan masalah adab ini. Jangan pernah mungkin kebaikan yang pernah kita lakukan dalam hal ini, pernah zakat, pernah sedekah sama seorang. Tidak lepas. Mau dia baik sama kita, alhamdulillah. Nggak baik sama kita, ya nggak apa-apa. Karena kita nggak ngarepin balasan selain kepada Allah Subhanahu. Panhoyongnya eta kurang teh. Yang balasan ganjaran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang diberi tadi. Nih, sebutin Allah Subhanahu wa taala nyebutin dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Dia Pak, wahai orang-orang yang beriman, hitop, sapaan Allah, teguran Allah, peringatan Allah sama orang yang masih punya iman di hatinya. Niscaya orang-orang yang hatinya ada iman, punya kekuatan iman, punya kesetiaan sama Allah, punya cinta sama Allah, punya keyakinan yang baik sama Allah, dia bakal dengar tegurannya. Jangan kalian merusak sedekahnya kalian dengan dua hal. Pertama, nyebut-nyebut, mungkit-mungkit. Apa sih bahasa Sundana mungkit-mungkit teh? Sami ya. Diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit. Itu pertama bisa gugurin pahala. Sahur Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutin apa itu alman ala sa'il, yaitu disebutkan dalam tafsirnya la tubtilu shadaqatikum ay ujuru shadaqatikum. Jangan pernah batalkan, gugurkan, hancurkan pahala sedekah kalian. Ujur shadaqatikum, pahalanya bisa gugur. Memang zakatnya sah, kewajibannya sudah gugur, tapi pahalanya hancur. Nauzubillah. Gimana dengan apa? Bil mani. Pertama dengan al-manu. Man. Manu itu apa? Itu tadi mungkin ala sa'il kepada orang yang meminta tadi atau orang yang menerima tadi. Berkata sahabat Nabi sekaligus sepupunya Nabi, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bil manni Allah taala. Dengan mungkin sama Allah juga termasuk itu ya. Ya Allah, kan aku udah sedekah. Ya Allah, aku kan sudah zakat. Masa aku enggak ini, enggak itu, enggak apa macamnya. Mungkin sama Allah. Nah, ini juga termasuk hal yang buruk kata sahabat Ibnu Abbas. Ada ngungkit sama manusia, ada ngungkit sama Allah. Dua-duanya yang ngungkit. Allah kasih kita nikmat, nggak pernah Allah sering nggak hitung-hitung Allah kok ya. Masih napas pernah dihitung.
Ayo tuh pan kurang teh geus dibere napas itu seueurna. Dikasih duit, dikasih rezeki, dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak, dikasih tetangga yang sama-sama beriman dan sebagainya. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih jadi umat Nabi, dikasih iman, dikasih yakin, dikasih Islam. Masya Allah. Lalu dia mau ngungkit sama Allah atas zakatnya yang gak seberapa, sama raja segala sesuatu. Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, ngungkit ya Allah. Ibarat kita ngungkit ibu-ibu ya, ngungkit sama bos besar yang duitnya triliunan, udah berbuat baik cuma 10.000, 20.000. Kalau itu lebih lagi dari itu ya, walillahil masalul a'la. Allah punya perumpamaan yang jauh lebih istimewa. Itu cuma celah bahwa kita Allah. Kira-kira kalau kita ngungkit sama orang kaya gitu, pan orang tenggus iya 10.000, kira-kira diketawain atau gimana tuh? Kawanannya 10.000 dan duit orang loba ribuan triliun, ngomong 10.000, nggak ada apa-apanya. Allah cuma mau uji, bukan nilainya yang Allah lihat, bukan nilai materi fisiknya yang Allah lihat, tapi nilai ketakwaan di hati kita, nilai patuhnya, kadar patuhnya, imannya yakin kuat, cinta sama Allah sehingga rela materi dia korbanin. Itu yang Allah lihat, ketakwaan kita, bukan materi. Materi nggak ada apa-apanya dibanding Allah punya alam semesta ini. Gitu ya. Jadi jangan mungkit-mungkit, baik sama makhluk pun sama Khalik. Itu yang pertama. Wal adza, kedua yang bisa menggugurkan pahala sedekah atau zakat kita adalah al adza, yaitu nyakitin, nyeri kepada orang yang dikasih tadi. Orang minta kita kasih, dinyeri. Wah, siapa mah hirup teh kieu mementa wae. Apa? Kalau orang bilang suka minta apa? Celamitannya. Hirup teh celamitan siapa mah pantut teh. Misalkan ya. Nah, ini jangan ya. Awas, sayang sedekah kita, sayang zakat kita, dihancurin aja sama hal-hal kayak gitu. Justru hibur. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah itu diantara banyak orang soleh. Ini salah satu contoh orang soleh bagaimana mereka zakat dan sedekah. Kalau datang orang minta-minta, datang ke rumahnya ngetok-ngetok, disambut layaknya raja. Ahlan wa sahlan. Dia apa disambut kayak apa yang nyambut tamu besar aja gitu. Kalau ada pengemis datang ngetok pintu rumahnya, kira-kira kita kalau datang pengemis ngetok pintu rumah kita gimana? Jabat duitnya gede. Terusnya orang teh harese ke moneter, kenapa namanya macam-macam. Susah merasa lagi belanja dari suami lagi salat nih ya. Jangan ya, jangan. Kira-kira kita nggak bisa ngasih, tetap perilaku apa sikapi mereka dengan baik. Wa amasa ila fala tanhar. Wa amasa ila fala tanhar. Adapun yang minta-minta jangan kau kasarin, jangan dikasarin. Kalau kita nggak ngasih, ya sudah, doain, minta maaf, doain dan minta maaf, senyumin tetap baik. Punten, aduh punten lebih ayah, sehingga mungkin ayah di tempat anu sajanya, punten, ayah nama terbiasa masihan, misalkan dia begitu ibu ya. Nah itu penting, masya Allah. Kita kan nggak dikasih kayak gitu. Alhamdulillah kita masih, sekalipun gimana kita masih ada rumah, masih apa ya. Alhamdulillah. Ada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Diumpamakan sama Allah orang yang tadi bersedekah tapi dia mungkit-mungkit sama nyakitin hati orang lain. Seperti perumpamaan orang tersebut seperti batu yang licin. Batu yang licin di atasnya ada debu. Lalu si debu itu batu anu lesang itu dipasihan debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Kira-kira batu itu jadi gimana? Maka tinggallah batu itu licin lagi, nggak ada lagi. Kembali licin, kembali nggak ada sesuatu apapun. Nah, famasaluhu, maka perumpamaan tadi ya,
Maka perumpamaan orang yang sedekah tadi, tapi dia nyakitin, tapi dia mungkit-mungkit, ya, seperti tadi, seperti batu. Itu batu yang keras, lagi licin. Kalau batu keras itu apa? Ya nggak bisa menjaga orang yang menginjaknya. Kalau batunya agak lembek gitu ya. Ada batu lembek kan? Nah, maksudnya bisa menahan orang yang nginjaknya tadi. Ini keras, batunya keras banget, udah gitu licin, berarti licin banget batunya. Ya. Amlas, ya. Itu disebutin al-hajarul amlas, wahwa wahid wajam deh, sama saya sopan. Lalu seperti batu licin yang keras tadi, lalu dikasih sesuatu daripada debu. Debu itu kena hujan lagi, hujannya deras, habis lagi. Jadi licin lagi. Fatarakahu soda, sehingga batu itu kembali licin lagi, kembali keras, kembali licin, nggak ada sesuatu pun. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam tafsir Al-Lugawi bahwa Allah ngasih perumpamaan, contoh tentang orang yang tentang nafkah infaknya 3 orang. Pertama, infaknya orang munafik kayak gitu. Dia nih berbagi sosial, ngasih orang sana sini, bantu orang sana sini. Tapi ya kayak gitu tuh, bakal jadi habis aja. Begitu juga orang yang riya, seperti itu juga. Juga yang dimaksud dalam hadis ayat ini terutama mukmin alladzi yamunnu bi shadaqatihi wa yu'zi wa yuri wa yurinas fi zahir annahu la ya'mal. Mukmin yang mengungkit sedekah atau zakatnya dan dia juga menyakiti orang yang dia kasih tadi, dan dia riya, dia pamer sama orang lain dalam zahirnya bahwa menyangka bahwa dia punya amal bagus, punya amal hebat, punya amal yang istimewa. Sebagaimana itu perumpamannya seperti apa? Seperti tadi tanah, debu yang ditebar di atas batu licin. Ntar di hari kiamat, iza kana yaumul qiyamah baqala kulluhu wa damahalla. Batal semua, hancur semua, lenyap, musnah, hilang semua. Li'annahu lam yakun lillah, karena sedekah sama zakat tadi bukan karena Allah azza wajalla. Kama azhabal wabilu ala sofwan, sebagaimana yang diperlakukan oleh hujan deras. Hujan deras itu menimpa batu yang licin, habis tuh tanah-tanah yang ada di batu licin tadi. Jangankan batu licin ibu ya, kalau batunya kira-kira nggak licin, lobang-lobang juga, kalau kena hujan, kalau ada sesuatu di atas batu itu habis ya. Apalagi batunya licin. Ini ibarat percontohan yang maksimal dari Allah Subhanahu Wa Taala. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka sudah kerjakan, mereka amalkan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, ini ayat itu ya. Nah, ini berkaitan tentang ayat ini ada beberapa hadis. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan inna ahwakuma akhafu alaikum syirkul asghar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hal yang paling kutakutkan pada kalian, pada umatnya Rasulullah SAW, yang Rasulullah khawatirin adalah adanya syirik kecil. Ada syirik kecil, nggak bilang syirik besar. Kalau syirik besar jadi kafir. Kata Rasulullah, yang paling kutakutkan terjadi pada umatku adalah syirik kecil. Sahabat Nabi pada bingung, nanya, ya Rasulullah, wa syirkul asghar? Ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Maka Rasulullah SAW jawab, ar-riya, yaitu riya. Riya itu seperti syirik, karena menduakan Allah di dalam hatinya dalam beramal. Ada yang menduakan Allah dalam peribadahan, langsung zahir, sujud pada ada Tuhan lain, menuhankan, melahirkan selain Allah Subhanahu. Ada Tuhan kedua yang disujud, yang disembahnya, yang dipintanya, dan sebagainya. Dalam penyembahan
masih menyembah ada Tuhan-Tuhan, dan itu disebut syirik akbar gitu ya dalam i'tikad. Tapi ada yang mirip KW-nya gitu ya, itu syirik. Syirik itu kenapa? Beramal tapi kok ngarapnya sama makhluk begitu ya. Nah, ini banyak terjadi. Makanya kudu buru-buru diingat kalau kita lagi itu buru-buru istighfar, ya Allah minta perlindungan dari dia. Enggak ada yang bisa selamat selain orang-orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu disebutkan dalam satu riwayat bahwa kelak di hari kiamat ada beberapa orang yang disebutkan gugur amalnya gara-gara dia. Semuanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah datang hari kiamat bakal turun, maksudnya menjumpai para hamba-hambanya. Untuk apa? Liyaqdi bainahum, untuk memutuskan hukum pada mereka semua, pada hamba-hamba Allah. Wa kullu ummatin, semua umat, pada hamba-hamba Allah dan semua umat, bahkan bukan hanya manusia aja, jin semuanya, maka Allah adili semua. Fa awwalu man yadu, maka yang pertama kali yang Allah panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa? Man yad fa'alu man yadu bihi rajulun jama'al Qur'an. Maka orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah orang yang ngumpulin Quran, hafalin Quran, pahamin Quran, pelajarin ilmu Quran, gali mendalami Quran, gitu ya. Kita panggil orang pertama itu. Terus habis itu warajulun qutila fi sabilillah. Yang kedua adalah orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya meninggal dalam peperangan. Terus warajulun kasirul mal. Yang ketiga orang yang banyak harta. Nah, jadi tiga. Pertama orang ahli ilmu lah. Ahli ilmu itu maksudnya orang yang mengumpulkan maksudnya ilmu Al-Qur'an, maksudnya para ulama, orang-orang berilmu. Kedua yang dipanggil adalah orang yang mati di jalan Allah. Ketiga orang yang banyak harta. Tiga ini yang pertama kali dipanggil dalam mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Panggil, mau diadilin satu-satu semua. Fa yaqulullahu lil qari, maka pertama kali Allah bilang, berfirman pada qari. Qari di sini maksudnya bukan pembaca Quran, tapi artinya orang yang memahami Quran, alias para alim. Alam alimuka ma anzalta ala rasuli. Allah bertanya sama si alim ini, bukankah aku sudah mengajarkan padamu apa yang telah turun kepada Rasulku? Bukankah kamu sudah tahu ilmunya? Yang wajib apa, yang haram apa, yang sunnah apa, yang makruh apa, yang mubah apa, segala macam hukum tentang hukum halal dan haram, yang wajib, yang harus, perintah larangan, semua sudah kuajarkan. Artinya maksudnya dia sudah tahu. Bukankah aku sudah kasih tahu engkau mengenai apa yang disampaikan kepada para rasul? Faqala bala ya Rabb. Maka si alim tadi bilang, betul ya Allah, kau sudah ajarkan aku segala hal. Aku sudah tahu ini haram, sudah tahu itu halal, sudah tahu ini wajib, sudah tahu itu haram dan sebagainya. Ini ilmu dapat ya. Maka pertanyaan keduanya, famadza alimta amilta fima alimta. Lalu bagaimana apa yang kamu amalkan daripada ilmumu? Kamu tahu ilmu tentang agama ini itu semua, ilmu halal haram wajib dan yang dilarang, tahu semua, yang diperintah tahu semua. Apa yang kau amalkan dari itu? Maka dia bilang apa? Kuntu aku mubihi ana alaili wa ana an-nahar. Maka dia bilang, ya Allah, aku sudah melaksanakan perintah ilmu sepanjang malam, sepanjang siang, 24 jam aku praktekkan, aku kerjain, aku amalkan. Fa yaqulullahu ta'ala, kadzabta. Maka Allah bilang sama dia, bohong kamu, ngawadul ente. Allah digituin kira-kira gimana ibu ya? Kalau orang dibilang itu ngawadul sama jenderal atau sama siapa? Kan kaget ibu ya. Ini dibilang begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, salam kayak ini. Nah,
Maka saat itu wa taqulu lahum malaikat juga ketika Allah nyebutin kadzabta, malaikat juga ikut-ikutan kadzabta. Waduh inti gitu ya. Bahasa Sunda nama katanya bohong kamu, dusta kamu. Allah nyebutin gitu, para malaikat ikut-ikut nyebut kayak gitu. Wa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal arada an yuqala fulan qari faqad qila zalika wa yu'ti. Nah gitu. Akan tetapi kamu ini sesungguhnya kamu ini mengamalkan itu semua biar kamu disebut kamu belajar, kamu mengamalkan ilmu segala macam, biar kamu dibilang seorang alim, seorang berilmu. Semata-mata artinya ria. Gunakan ilmunya untuk hal-hal cuma ria. Na'udzubillahi dari nama lainnya ria segala macam. Biar kamu disebut dipuji-puji sama orang. Bukankah kamu sudah dipuji sama orang? Ya sudah, itu dapat pahala kamu. Dulu kan kamu mengamalkan, mempelajari ilmu, mendalami ilmu biar dipuji orang. Sudah dipuji kan ya sudah, itu dapat bagian kamu. Ngenes gak ibu itu? Kira-kira ngarepin pahala di saat lagi butuh pahala, ternyata Allah jawabnya gitu. Pan anjir mah niatna hoyong dipuji ku batur. Pantos kayaknya yang pujian di dunianya. Nyantos gitu ngelus dada ibu hanya si alim tadi. Nauzubillahi. Nah, ini melas nih orangnya. Lalu yang kedua dipanggillah orang yang punya harta, diadili lagi sama Allah. Itu beres ke pengadilan si alim tadi. Nah, kedua dipanggil orang yang punya harta. Bukankah langsung aja nanti ini. Bukankah kau sudah kuluaskan hartamu? Aku titipkan padamu segala sesuatu yang kamu butuhin, kamu punya. Tempat tinggal dapat, kendaraan dapat, harta benda dapat, usaha berjalan, segala macam lancar. Si harta, maka dia jawab, iya ya Allah, alhamdulillah dapat gitu ya, dapatin itu semua, semuanya serba mudah, mau apa aja bisa gitu. Maka Allah tanya lagi, sudah dikasih, kamu pakai apa? Kamu kan dikasih harta, rumah segede-gedenya, kendaraan sebanyak-banyaknya, usaha selancar-lancarnya gitu ya, lancar maksudnya intinya. Apa yang kamu pakai? Kamu pakai apa tuh titipan amanat aku? Sebagaimana tadi si alim ditanya ilmunya dipakai apa? Ini si yang pemilik harta ditanya hartanya dipakai apa? Maka si pemilik harta itu bilang apa? Ya Allah, dulu aku di dunia aku gunakan untuk silaturahim, aku gunakan untuk sama saudara berbagi, berbuat baik sama saudara. Apa keperluan saudara saya dibantu, keinginan apa dipenuhin. Aku juga bersedekah sama orang lain, silaturahim sama keluarga, bersedekah sama orang lain. Itu maksudnya berbuat baik sama semua orang, sama saudara kah, sama orang lain juga sama-sama berbuat baik untukmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, bohong kamu. Malaikat juga bilang, waduh ente. Kata para malaikat, bukan satu dua malaikat, dia nggak tahu triliunan malaikat kali. Ngade-gede ibu-ibu ya. Yang ngedustain dia tuh yang membantah ucapan dia bermiliar-miliar, entah triliunan malaikat berapa jumlahnya wallahu a'lam. Begitu. Allah bilang apa? Sanggahan Allah. Akan tetapi sesungguhnya yang benar kamu itu ketika dunia melakukan itu semua biar kamu dibilang pendermawan, beh dibejakeun, beh dibejak, beh disebat jalma anu berehan, biar dibilang orang dermawan. Bukankah kamu di dunia sudah dapetin itu? Kamu kan pengen disebut dermawan. Di dunia kan kamu sudah disebut si fulan dermawan gitu. Udah dapat ya sudah, itu pahala kamu, itu ganjaran kamu. Akhirnya dia malas juga nggak dapetin pahala. Nauzubillahi. Yang ketiga, yang terakhir, dipanggil lah si orang yang mati di jalan perang, ketika perang gitu. Seakan-akan dia syahid gitu ya, meninggal dalam perang melawan orang-orang yang yang memerangi kaum muslimin, alias kafir harbi, mati dalam peperangan tersebut. Ditanya sama Allah, hei fulan, aku
telah perintahkan kamu untuk berjihad di jalan. Ya. Apa? Oh, ditanya kenapa kamu mati? Orang yang mati fisabilillah tadi sama Allah. Kamu mati kenapa? Maka dia bilang, ya Allah, aku ini mati karena kau perintahkan aku jihad di jalanmu. Maka aku berperang. Sehingga akhirnya aku tumbang dalam peperangan tersebut. Ya, artinya dia ngerasa bahwa dianya sudah mati fisabilillah, mati syahid. Maka Allah jawab apa? Kadzabta, bohong kamu. Malaikat juga ikut semuanya lemparan. Kadzabta, ngawadul, itu bohong, dosa kamu. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala nyebutin sanggahannya. Akan tetapi kamu pergi perang melawan orang kafir harbi sampai kamu tumbang, sampai kamu tewas dalam peperangan tersebut, karena kamu ingin disebut bahwa kamu itu pemberani. Wanian cerita ya. Wani ke perang bawa pedang sampai matinya tuh ya. Pengen disebut pemberani. Bukankah dulu di dunia kamu sudah disebut pemberani? Masya Allahnya si bulan nih. Udah di apa yang kamu inginkan di dunia sudah dapat di dunia. Ya sudah, kamu nggak dapetin apa-apa sekarang. Nauzubillah min dzalik. Nah begitu. Maka setelah Rasulullah nyebutin tersebut, Rasulullah menepuk kedua pundaknya sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Sambil ngomong, sambil bersabda Rasulullah, ya Abu Hurairah, ulaika salasah awwalu khalqin tus'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Wahai Abu Hurairah, 3 kelompok tersebut adalah 3 kelompok yang bakal masuk pertama kali neraka dan menjadi pematik pertama, penyala api neraka pertama adalah mereka. Yang menyalakan, mengobalkan api neraka pertama kali adalah mereka. Nauzubillah min parahul ibunya. Nauzubillah, jangan sampai gitu. Makanya ria itu walaupun gak gampang menghilangkan ria, tapi kita wajib menghilangkan ria. Tugas kita jangan pernah setuju ketika hati kita terbisiki hal-hal seperti demikian. Ria itu penyebab utamanya apa ibu? Pertama kali karena kita merasa bahwa makhluk itu besar, lupa bahwa Allah itu akbar, Allah maha besar, sehingga kita mikirin makhluk. Jadi yang problem masalah pertamanya apa? Pandangan dia bahwa makhluk itu ngefek, pandangan dia bahwa makhluk itu penting, pandangan dia bahwa makhluk itu punya peran besar, lupa bahwa peran besar sesungguhnya adalah Allah. Yang penting benar itu Allah. Gara-gara menomorduakan Allah, akhirnya dalam amalnya selalu yang dipikiran di benaknya selalu adalah makhluk. Maka obatnya apa? Selalu besarkan Allah, selalu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ibadah. Biar adanya Allah di hati kita itu besar, sehingga nggak nganggap ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala kedari ubarannya. Gitu, gitu. Walayan bagi lil muzaki an yakuna karihan li ikhrajiz zakat. Enggak pantas bagi seorang yang ngeluarin zakat hatinya benci ketika dia ngeluarin zakat. Enggak pantas. Wal yahzar min dzalika. Hendaknya dia menghindari perasaan tersebut, benci, ijib menuju ngeluarin zakat. Kepaksa gitu. Mesti cokot-cokot dah. Gimana sih? Orang lagi ngasihnya kepaksa gimana ya? Kapaksa teh kumaha teh. Mukanya cemberut, jamedut, matanya melotot ya. Ngasihnya juga kadang-kadang sambil ngelempar atau apa. Parah amat ya, nauzubillah deh. Jangan ya. Itu kan mereka itu dapat itu bukan pilihan, itu adalah ketetapan Allah. Coba kalau kita dibalikin keadaannya. Keadaannya kita miskin, kita fakir. Kita diperlakukan kayak itu, sakit gak hati kita dipikir? Iya sakit ya. Jadi kata Rasulullah, gak beriman dengan iman yang sempurna seorang mukmin sampai dia mencintai sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita senang hidup kita
aman-aman aja, makan aman, di dapur ngebul wae, kaya wae segala macam. Pengen kan gitu ya. Nah kita juga pikirin bagaimana saudara kita yang seiman, seislam begitu juga. Jadi kedah bungahna muslim, kedah sesah sesana kaum muslim. Jadi ikut terlibat suasana hatinya, senang dengan senangnya muslim, susah dengan susahnya muslim. Begitulah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersosial, berhubungan sesama muslim. Harus larut gitu ya perasaannya, walaupun badannya mungkin nggak selalu bisa berkumpul, tapi hatinya selalu berkumpul sama muslim. Nah gitu. Jadi ketika ngeluarin zakat jangan sampai kita benci, wal yahzar min zalika fa innahu min sifatil munafiqin. Karena bersedekah berzakat dengan hati yang benci itu diantara sifatnya orang munafik. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala ini buktinya dalam surat At-Taubah ayat 54, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Ciri orang munafik itu pertama, mereka enggak ngerjain sholat kecuali dalam kondisi malas-malasan. Oh ya, orang lah. Ya azan deui timpukan ieu muazin deui. Nah, pokoknya benci gitu ya. Kalau sholat gue nggak suka gitu, ambek gitu ibu ya, malas gitu ya. Nah ini sifat munafik. Kalau sholat malas-malasan. Kalau kita masih sholatnya malas-malasan, istighfar, minta sama Allah jauhin tuh sifat malas tadi begitu. Jadi gimana caranya? Ya hilangin ya. Kalau lagi misalkan lemes, mandi dulu, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang bersih, semangat ya. Jadi dalam semua ibadah itu disunahkan agar kita memacu semangat kita, hilangin rasa sumpek suntuk malas kita ya. Kalau udah sumpek makin jauh aja sama khusyuk itu ya. Orang lagi semangat aja belum tentu khusyuk, apalagi malas-malasan ya. Allahu Akbar. Ya Allah, jangan sampai ya. Nggak pantas, nggak layak gitu. Kita ini hamba Allah, mesti cinta atas segala bentuk pendekatan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, ciri munafik teh mun salat malas-malasan teh ogah gitu ya. Loba ogahna gitu. Kedua, sifat kedua munafik dalam surat ini, dalam ayat ini, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak berinfak terkecuali dalam kondisi benci, kepaksa berinfak, infak mau sedekah, mau zakat. Wa arada bil infaq hahuna, Allah Subhanahu wa taala bermaksud arti infak dalam ayat ini ikhrajul zakat, itu mengeluarkan zakat maksudnya. Ketika mengeluarkan zakat terpaksa, benci, enggak suka. Wa arafa subhanahu anal munafiqah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan ya. Ngasih tahu sama kita semua bahwa munafik itu qad yusolli, kadang-kadang mereka sholat ya. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, walakin ma'al kasali. Akan tapi sholatnya bari malas-malasan, sambil malas-malasan. Tuh, kalau kita sholat masih malas, hati-hati, hilangin. Ya. Jangan diikutin, jangan disetujuin, harus diperangin perasaan malas tadi. Wa qad yuzakka walakin ma'al karahiyah. Dan dia juga kadang zakat orang munafik ya. Kata siapa orang munafik gak zakat? Zakat kadang-kadang ya. Akan tapi zakatnya ketika mengeluarkan zakat dengan rasa benci, gak suka. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kesimpulan akhirnya kata Habib Haddad, barang siapa yang menyerupai ikut-ikutan sama suatu kelompok, maka dia termasuk kelompok tersebut. Orang munafik tadi cirinya, ya orang munafik itu maksudnya orang kafir, cuman pura-pura Islam. Arti asalnya munafik itu alias Islam KTP. Munafik itikad, munafik itu ada dua juga ya. Ada munafik dalam akidah, hatinya nggak ada iman sama sekali, tapi pura-pura Islam. Yang dulu zaman Nabi ada dipimpinnya sama seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu di hati mereka nggak beriman sama sekali sama Allah dan Rasulullah. Cuman untuk menghindari bayar bayar upeti jizyah tiap tahun nih, biar nggak diperangi dan sebagainya, biar dapetin hak-hak muslim,
dia pura-pura jadi Islam. Itu munafik akidah namanya. Mau yang kayak gini bahaya. Sebutin innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Soalnya orang munafik itu ada di kerak neraka antar. Jadi kayu bakarnya neraka. Munafik yang ini nih, munafik dalam akidah. Ada munafik yang jenis kedua disebut munafik sifat. Sifatnya kayak orang munafik yang akidah tadi. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diamanatin khianat. Yang keempat, kalau dia marah suka ngomong kasar. Alhamdulillah. Kalau masih ada sifat-sifat kayak gitu berarti kita disebut sifat munafik sifat. Sifatnya sifat munafik. Walaupun enggak munafik, dia muslim. Kalau munafik sifatnya hatinya beriman sama Allah. Hatinya beriman sama Rasulullah. Yakin tentang 2 kalimat syahadat, yakin tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Cuma sifatnya ada mirip sama yang nomor 1 tadi. Yang makanya disebut mirip. Jadi yang hakikat yang munafik itu yang nomor 1 tadi. Akidahnya nggak ada, kosong. Tapi dia pura-pura Islam. Nah ini disebutin sama yang hadap. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok, dia akan masuk kelompok tersebut. Masuk barisan kelompok itu. Na'udzubillahi. Kita mau mirip orang soleh, mau mirip nabi, mau mirip aulia, mau mirip ulama yang soleh, gitu. Biar apa? Biar kita ikut sama mereka. Kita nggak bisa kayak nabi, kita nggak bisa kayak para aulia, kita nggak bisa kayak orang-orang dulu yang luar biasa ibadah ilmunya. Minimal kita ada miripnya. Kalau kita udah mirip, bakal kumpul sama mereka. Walaupun nggak sama, kan dipintanya mirip. Mirip itu apa? Mereka sholat, kita sholat. Mereka zakat, kita zakat. Mereka hatinya dibersihin, kita juga berupaya dibersihkan. Ya, dan sebagainya. Kita ikuti jejak mereka, walaupun kita nggak sama seperti mereka, kita akan kumpul bersama mereka. Semoga Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para rasul, para orang-orang soleh. Sakitu bikhatur, kira minta maaf bila ya ucapan kira pantas, kurang kira minta maaf bila itu wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.